Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan merasakan keanehan di pemandangan di depannya, dia segera mengikuti apa yang dikatakan Zhonggu. Kemudian Xiaoyan segera mengeluarkan pil keberuntungan dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Tiba-tiba perasaan hangat langsung menyebar, yang membuat Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat nyaman. Segera Xiaoyan memejamkan matanya. Di bawah, angin laut yang bertiup menerpa wajahnya dengan lembut, seolah tak semua rasa lelah telah hilang saat ini. Saat Xiaoyan membuka matanya lagi, tiba-tiba lautan yang luas telah surut dan berubah menjadi tanahnya yang terbuka. Namun sekarang Xiaoyan berada di puncak gunung sambil melihat tanah tandus. Hanya saja masih ada tanaman dan pepohonan untuk memberi makan semua makhluk hidup. Gunung dan lautan tidak lebih dari perubahan kehidupan. Xiaoyan bergumam pelan. Karena sebenarnya Xiaoyan sendiri sudah lama tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Dan dia hanya bisa melihat perubahan antara gunung dan laut. Hanya dengan begitu, Xiaoyan bisa tenang di dalam untuk merasakan tahun-tahun itu. Segera Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Tiba-tiba gerimis di langit berubah menjadi salju, sehingga pemandangan dunia di depan segera berubah menjadi warna putih. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan melayang di atas sebuah kota. Karena hujan salju lebat adalah musim dingin untuk manusia, dan itu adalah zona terlarang dalam kehidupan. Dalam musim dingin seperti ini, semua manusia serba kekurangan, karena tanpa makanan sangat sulit untuk bertahan hidup di musim dingin seperti ini. Ketua, semua persediaan makanan kita sudah habis, jadi sepertinya saya harus pergi keluar untuk berburu. Seorang pria parobaya berkata karena kekurangan makanan yang parah. Sosoknya yang kuat telah menjadi lebih kurus karena dukungan lemak tidak mencukupi. Berburu, saljunya sudah setinggi lutut sehingga kita tidak bisa berjalan bahkan 10 mil jauhnya. Jadi bagaimana kita bisa berburu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tapi jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati kedinginan. Jika kita pergi keluar, maka masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Pria parobaya itu gemeteran, menghembuskan nafas putih dingin saat dia berbicara. Bahkan ada es beku pada rambut. Dengan suhu seperti itu, saya khawatir akan sulit untuk keluar bahkan sejauh 10 mil. Musim dingin telah berlangsung selama 3 tahun, jadi kita harus bertahan. Bagaimanapun musim dingin akan segera berlalu. Orang tua itu tetap tidak mengizinkan berburu, karena dia tahu begitu mereka berjalan di tengah salju, mungkin mereka tidak akan pernah bisa melihat ke belakang. Mendengar itu, pria parobaya hanya bisa menggertakkan gigi. Namun dia juga tahu bahwa pemimpin klan juga melakukannya demi kebaikan mereka sendiri. Hanya saja, harapan untuk bertahan hidup sangat tipis, karena hujan salju tebal belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Sekarang, salju terus turun dan sudah setinggi pinggang manusia, sehingga sebagian besar rumah kayu terkubur di tengah salju tebal. Sekarang semua orang dari anggota klan berkumpul untuk menghangatkan diri. Hanya saja, makanan terakhir telah dimakan, yang membuat wajah anak-anak menjadi pucat. Karena kedinginan bibir menjadi ungu dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Salju belum berhenti. Pemimpin klan sedikit menyipitkan matanya karena dia merasakan tubuhnya sangat kaku sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Setelah menghadapi pertanyaan sebelumnya, sekarang tidak ada lagi suara di dalam rumah. Sekarang ratusan orang mungkin akan mati kedinginan di musim dingin ini. Memikirkan ini, pemimpin klan menghela nafas, kemudian dia juga perlahan menutup matanya, seolah-olah saat ini semua orang diam-diam menunggu kematian datang. Bagaimanapun, lebih dari 100 orang berkumpul bersama api di tengah ruangan.
Sekarang nyala api juga padam karena kayu bakar terakhir habis terbakar. Namun di tengah keputusasaan semua orang, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Segera seluruh ruangan menjadi hangat, kemudian sebuah bayangan muncul, sehingga seseorang melihat suatu sosok. Tapi saat semua orang bangun, mereka melihat api di dalam ruangan menyala terang, dan kayu bakar bertumpuk tinggi, bahkan di luar rumah ada beberapa mayat binatang berukuran besar. "Ketua, para dewa datang untuk menyelamatkan kita," seseorang berkata, karena makanan dan kayu bakar tiba-tiba muncul di tengah salju lebat ini. Itu hanya dewa yang mampu untuk melakukannya. Dan ini secara alami dilakukan oleh Xiaoyan. Tapi matanya acuh tak acuh, kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. "Musim dingin ini juga disebabkan oleh dewa, jadi bagaimana cara menebusnya?" Xiaoyan mendengus dingin, kemudian sosok Xiaoyan segera bergerak. Sekedar untuk mencari sumber salju lebat ini, karena dia merasa musim dingin ini disebabkan oleh pertarungan antara orang yang kuat, sehingga dampak energi yang kuat mengubah iklim dunia ini. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian nyala api membumbung ke langit. Jelas dia ingin menyelesaikan. Bagaimanapun musim dingin ini telah berlangsung selama beberapa tahun, yang membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati beku di musim dingin yang keras ini. Namun ini bukan hukum alam, meskipun mereka menganggapnya sebagai bencana alam. Tapi sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa ini disebabkan oleh para dewa yang mereka percayai. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan menyipit dan dia menatap api di atas kepalanya. Tiba-tiba, nyala api menutupi area yang sangat luas. Kemudian Xiaoyan, segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi lautan api, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya langsung terbakar menjadi abu di bawah nyala api ini. Segera Xiaoyan mendongak ke atas, kemudian dia melihat ada dua sosok yang sedang bertarung. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat dengan jelas, namun Xiaoyan mengerti bahwa apa yang dilihatnya sekarang hanyalah sebuah ilusi. Tapi itu menempatkannya pada sudut yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Bagaimanapun kekuatan apinya sedikit berkurang selama pertempuran sebelumnya. Tapi bagi makhluk di langit dunia bintang, ini adalah bencana kehancuran. Jadi apa bedanya dengan musim dingin yang ekstrim itu? Saat ini, Xiaoyan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Segera dia mengangkat tangannya dan melambaikan untuk mengalahkan semua nyala api yang menutupi langit dan bumi. Bahkan dua sosok di udara pun runtuh. Pada saat ini, Xiaoyan sampai di puncak gunung lagi. Kemudian dia duduk bersila dan membiarkan tahun-tahun berlalu. Dan hanya ketika perang lain terjadi, Xiaoyan baru akan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Setelah sekian lama dunia ini dalam perlindungan Xiaoyan, sekarang semakin banyak kota bermunculan. Melihat pandangan itu, Xiaoyan merasa sedikit lega. Karena di depan matanya ada pepohonan dan hutan, sekarang segala sesuatunya telah tumbuh. Dan ini adalah hasil yang ingin dia lihat di dunia. Hanya saja jumlah orang kuat yang muncul menurun tajam. Meski begitu, namun semua makhluk hidup bisa beristirahat dan berkembang. Namun masa-masa indah ini tidak berlangsung lama. Meskipun tidak ada lagi pertempuran antara orang kuat yang mengganggu dunia, ketika kota ini terus berkembang, perang masih tidak bisa dihindari dan pertarungan antar manusia juga terus berlangsung. Tapi sekarang, Xiaoyan tidak ingin mengambil tindakan lagi dan dia hanya menyaksikan dalam diam. Meskipun banyak orang tewas dalam pertempuran itu, bahkan dalam kekacauan perang yang terjadi, kelaparan segera menyebar saat ini. Melihat itu, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi rumit, tapi sepertinya saat ini dia juga memiliki pemahaman baru di dalam hatinya. Apakah ini aturannya? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara manusia dan keilahian. Pada hakikatnya, apa yang saya lakukan hanyalah mengubah arah, dan itu sama sekali tidak mengubah hasil reinkarnasi dan sebab akibat, hidup dan mati, mau mengering menjadi gunung.
embun pagi menjadi laut, baik hidup dan mati memiliki takdirnya masing-masing. Namun takdir ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dia merasakan perasaan hangat menyapu seluruh tubuhnya. Dengan tatapan pencerahan di matanya, nafasnya yang tertahan sedikit terdetak kencang. Kemudian langsung menyebar tanpa menjadi sombong. Sekarang hanya Xiaoyan yang berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggungnya. Sambil meninggalkan sifat fananya, dia sedikit lebih banyak keilahian saat ini. Setelah Xiaoyan merasakan kekuatannya melemah, setelah mengeluarkan panas tubuhnya, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan pil keberuntungan khusus dan menelannya. Meski begitu, semuanya terasa sangat alami. Tapi inilah yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya. Dan ini adalah rasa hormat Xiaoyan terhadap semua makhluk hidup. Kemudian dengan cahaya rasa hormat inilah kunci dari terobosannya menuju langkah ke-6 keabadian Kaisar. Setelah menelan pil keberuntungan khusus lagi, Xiaoyan melihat kekacauan di depannya lagi. Hanya saja dia tidak lagi melakukan intervensi. Setelah kota itu menghilang dan muncul kembali, tapi tidak ada lagi pertikaian antara yang kuat, karena berbagai sekte dan keluarga tidak benar-benar hancur dalam perang. Sebaliknya, lebih banyak yang muncul di dunia. Ternyata begitu intervensi antara bencana terbesar mereka. Karena kelangsungan hidup orang adalah peraturan yang tidak bisa diubah. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tersenyum pahit karena niat baiknya sendiri sebaliknya justru menjadi kontrak produktif. Sekarang Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa dewa sejati tidak melakukan intervensi sesuka hati. Karena jika dia menyelamatkan mereka juga merupakan sebuah bencana. Karena semua makhluk hidup memiliki takdirnya masing-masing. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.